Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke sebuah peradaban yang namanya melegenda, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, hukum, dan kekuasaan di dunia kuno. Ya, kita akan menjelajahi keajaiban peradaban Babilonia, kota yang sering disebut sebagai salah satu kota tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Jadi, siapkan diri kalian, karena petualangan kita akan segera dimulai. Babilonia, nama yang langsung membangkitkan citra kota besar yang megah, menara yang menjulang tinggi ke langit, dan taman-taman gantung yang legendaris. Tapi, dari mana sebenarnya peradaban ini berasal? Mari kita mulai dari awal. Sejarah Babilonia berakar di wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak. Wilayah ini sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban karena tanahnya yang subur di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat. Disinilah banyak kota-kota pertama di dunia lahir, dan Babilonia adalah salah satunya. Kota Babilonia didirikan sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Awalnya, kota ini hanyalah sebuah kota kecil di bawah kekuasaan Kekaisaran Akkadia. Namun, takdir punya rencana lain untuk Babilonia. Titik balik besar terjadi sekitar tahun 1894 sebelum Masehi, ketika suku Amori menetap di sana dan mendirikan dinasti pertama Babilonia. Namun, nama yang benar-benar mengangkat Babilonia ke panggung dunia adalah raja keenamnya, Hammurabi. Mungkin kalian pernah mendengar nama ini kan? Hammurabi bukan hanya seorang penakluk yang hebat, yang berhasil menyatukan seluruh Mesopotamia di bawah pemerintahannya, menciptakan apa yang kita sebut Kekaisaran Babilonia Lama. Ia juga seorang visioner di bidang hukum. Hammurabi terkenal karena menciptakan salah satu set hukum tertulis paling awal dan paling lengkap dalam sejarah, yang dikenal sebagai Kode Hammurabi. Kode ini terdiri dari 282 hukum yang diukir pada sebuah pilar batu setinggi lebih dari 2 meter. Aturan-aturannya mencakup segala hal, mulai dari kontrak bisnis, masalah keluarga, hingga hukuman untuk kejahatan. Prinsip terkenalnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang menunjukkan betapa pentingnya keadilan dan pembalasan yang setimpal dalam masyarakat mereka. Kode Hammurabi menjadi fondasi bagi banyak sistem hukum di kemudian hari dan menunjukkan betapa majunya peradaban Babilonia dalam hal tata kelola masyarakat. Setelah masa keemasan Hammurabi, Kekaisaran Babilonia Lama mulai mengalami kemunduran. Serangan dari bangsa Het dan kemudian pengambil alihan oleh bangsa Kasid membuat Babilonia kehilangan dominasinya selama beberapa abad. Namun, seperti burung phoenix, Babilonia bangkit kembali dari abu. Periode kebangkitan ini dikenal sebagai Kekaisaran Babilonia Baru atau Neo-Babilonia, yang dimulai sekitar tahun 626 sebelum Masehi. Dan di periode inilah kita bertemu dengan penguasa Babilonia paling terkenal lainnya, Nebukadnezar II. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar II, Babilonia mencapai puncak kemegahan dan kemewahannya. Ia adalah seorang pembangun ulung yang mengubah Babilonia menjadi kota metropolitan paling spektakuler di zamannya. Dinding kota Babilonia begitu tebal dan tinggi, konon katanya cukup lebar untuk balapan kereta kuda di atasnya. Pintu gerbang utamanya, yang dikenal sebagai Gerbang Istar, dihiasi dengan ubin biru berkilauan dan relief gambar naga serta banteng sebagai simbol dewa-dewa mereka. Gerbang Istar adalah sebuah mahakarya arsitektur yang menunjukkan kekayaan dan kekuatan Babilonia. Replika gerbang ini sekarang bisa kita lihat di Museum Pergamen di Berlin. Dan itu banner-banner pemandangan yang menakjubkan. Tentu saja kita tidak bisa membicarakan Nebukadnezar kedua tanpa menyebut salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, Taman Gantung Babilonia. Menurut legenda, taman ini dibangun oleh Nebukadnezar untuk istrinya, Amitis, yang merindukan pemandangan pegunungan hijau di tanah kelahirannya. Taman ini digambarkan sebagai serangkaian teras bertingkat yang ditanami berbagai macam pohon, semak, dan bunga eksotis, menciptakan pemandangan seperti gunung buatan yang hijau dan rimbun di tengah gurun. Sistem irigasinya pun sangat canggih. Diduga menggunakan sejenis pompa ulir untuk menaikkan air dari sungai Eufrat ke puncak taman. Meskipun keberadaan taman gantung ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, karena kurangnya bukti arkeologis yang pasti, kisahnya tetap menjadi simbol cinta dan kehebatan teknik Babilonia. Selain arsitektur yang megah, Babilonia juga merupakan pusat intelektual dunia kuno. Para cendekiawan Babilonia
adalah pengamat langit yang ulung. Mereka adalah pionir dalam bidang astronomi dan astrologi. Mereka memetakan bintang-bintang, mengidentifikasi konstelasi, dan bahkan bisa memprediksi gerhana. Pengetahuan mereka tentang pergerakan benda langit sangat maju. Mereka jugalah yang membagi satu hari menjadi 24 jam. 1 jam menjadi 60 menit, dan 1 menit menjadi 60 detik sebuah sistem yang kita gunakan hingga hari ini. Mereka juga mengembangkan matematika tingkat lanjut, termasuk konsep nilai tempat dan penggunaan sistem bilangan berbasis 60, yang pengaruhnya masih terasa dalam cara kita mengukur sudut dan waktu. Kehidupan sehari-hari di Babilonia sangat terorganisir. Masyarakatnya terbagi menjadi beberapa kelas sosial. Kelas atas yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pendeta. Kelas menengah yang terdiri dari pedagang dan pengrajin. Dan kelas bawah yang terdiri dari petani dan budak. Agama memainkan peran sentral dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah banyak dewa dan dewi, dengan Marduk sebagai dewa utama kota Babilonia. Mereka percaya bahwa para dewa mengendalikan segalanya, mulai dari cuaca hingga nasib manusia. Kuil-kuil besar yang disebut zigurat, seperti menara bertingkat, dibangun untuk menghormati para dewa. Salah satu zigurat paling terkenal adalah Atamenanki, yang sering dikaitkan dengan kisah menara Babel dalam Alkitab. Struktur megah ini diyakini menjulang setinggi 91 meter sebagai simbol upaya manusia untuk mencapai surga. Lalu, bagaimana peradaban yang begitu kuat ini bisa runtuh? Seperti banyak kekaisaran besar lainnya, keruntuhan Babilonia disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Setelah kematian Nebukadnezar II, serangkaian penguasa yang lemah memimpin Babilonia. Ketidakstabilan politik ini melemahkan kekaisaran dari dalam. Pada saat yang sama, kekuatan baru yang tangguh muncul di timur. Kekaisaran Persia di bawah pimpinan Koresh Agung pada tahun 539 sebelum Masehi. Pasukan Koresh Agung menaklukkan Babilonia. Kabarnya tanpa pertempuran besar. Koresh dikenal sebagai penguasa yang bijaksana. Ia mengizinkan rakyat Babilonia untuk tetap menjalankan budaya dan agama mereka. Namun, penaklukan ini menandai akhir dari kemerdekaan Babilonia dan akhir dari kekaisaran Neo-Babilonia. Kota itu terus menjadi pusat administrasi dan budaya yang penting di bawah kekuasaan Persia. Tetapi masa kejayaannya sebagai ibu kota dunia telah berakhir. Meskipun kota Babilonia kuno kini hanya tersisa reruntuhan, warisannya hidup selamanya. Dari sistem hukum Hammurabi yang menjadi cikal bakal keadilan modern hingga penemuan astronomi dan matematika mereka yang membentuk dasar ilmu pengetahuan kita. Konsep pembagian waktu, zodiak, dan banyak lagi. Semuanya berakar dari peradaban Mesopotamia yang luar biasa ini. Babilonia bukan hanya sekumpulan reruntuhan di padang pasir. Ia adalah guru besar bagi paradeban-paradeban yang datang sesudahnya. Kisahnya adalah pengingat bahwa bahkan kekaisaran terbesar pun bisa runtuh. Tetapi, ide dan pengetahuan yang mereka hasilkan dapat bertahan melampaui waktu, membentuk dunia kita dengan cara yang mungkin tidak kita sadari. Jadi, itulah perjalanan singkat kita menelusuri keagungan peradaban Babilonia, sebuah kota yang menjadi simbol kemegahan, inovasi, dan kekuasaan di dunia kuno. Warisannya membuktikan betapa majunya pemikiran manusia ribuan tahun yang lalu. Apa bagian favorit kalian dari sejarah Babilonia? Apakah Taman Gantung Koji Hammurabi? Atau mungkin Gerbang Istar? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini dan ingin melihat lebih banyak lagi, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Denggam bejitu kalian tidak akan ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.